saya perkenalkan, saya dari Kementerian PUPR, Balai Wilayah Sungai, Wilayah Nusa Tenggara II. Saya Mel sebagai pejabat pembuat komitmen pengelolaan sumber daya air, penatagunaan sumber daya air, kawasan-kawasan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kami dari Kementerian PUPR, saya juga harus andil di dalam sebuah organisasi yang sudah dikerjakan oleh tim-tim di sini, oleh ibu-ibu khususnya. Saya bersama Pak Nathan, staf saya. Jembatan Wae Dongkong yang terletak di antara Desa Pantar dan Desa Golopongkor, Kecamatan Komodo, dalam riwayatnya pernah mengalami ancaman rubuh yang disebabkan oleh terkikisnya bantaran kali Wae Dongkong. Hal itu disebabkan oleh pengikisan tanah oleh air pada musim penghujan. Demikian dijelaskan oleh warga Desa Golopongkor, Titus Anggar, yang saat ini mengabdikan dirinya sebagai pendamping lapangan pada Yayasan Komodo Indonesia Lestari Yakines Labuan Bajo. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk selamatkan salah satu dari sekian jembatan yang letaknya sangat strategis itu. Upaya itu antara lain dengan pemasangan peronjong sampai pada peremajaan dan perbaikan fisik jembatan. Sayangnya peronjong yang telah dipasang itu saat ini semuanya hilang disapu banjir. Sementara itu bantaran kali terus mengalami pengikisan dan kali Wae Dongkong terus mengalami pelebaran. Demikian dijelaskan oleh Samuel dari Balai Wilayah Sungai NT2 NPT. Selain pengikisan oleh air hujan juga disebabkan oleh aksi penambangan yang tidak teratur. Galing-galing di situ, akhirnya jembatan kita putus, peronjong kita hilang. Itu akibat ya kita sendiri di dalam. Tapi saya berterima kasih bersama Yakines, bersama kelompok-kelompok ibu-ibu di sini telah berinisiatif untuk menanam pohon. Yaitu salah satu jawaban, salah satu mengatasi sebuah masalah. Ya kita mau ribut juga salah, karena kita juga ada di dalamnya. Ya paling tidak kita harus menjawab solusi itu dengan cara, karena itu pemerintah melihat perhatian sekali terhadap apa yang telah dikerjakan. Maka itu terlihat dari potret. Ya, pengen lihat sih seperti apa sih ibu-ibu yang sudah bekerja. Makanya kita hadir di sini. Melihat keadaan yang terjadi itu, kaum perempuan petani dampingan Yayasan Komodo Indonesia Lestari Yakines yang berasal dari Desa Pantar dan tergabung dalam 8 kelompok itu berinisiatif untuk melakukan penanaman anakan kayu di sekitar bantaran kali tersebut. Mereka sadar bahwa dengan upaya penanaman pohon di sekitar bantaran kali Wae Dongkong dapat mencegah terjadinya kerusakan jembatan yang lebih parah. Mereka berharap kegiatan yang didukung penuh oleh BWS NT2 NTT itu dapat menjadi awal yang baik untuk mewariskan kehidupan yang lebih baik bagi anak cucu mereka kelak. Penanaman pohon ini dianggap sebagai upaya untuk berterima kasih kepada bumi yang telah menyumbangkan kehidupan dan sekaligus merawatinya kembali. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you. Menanam pohon untuk jangka panjang, di mana kita harus menjagakan areal pengaliran air untuk wilayah Desa Pantar, juga Desa Golopongkor. Kita berjuang ini bukan hanya untuk kita, juga pun berjuang kita ini untuk masa depan anak-anak kita. Karena kita sudah tua, kita harus berjuang untuk masa depan anak-anak kita. Semangatnya kelompok Yakines ini yang terlibat dalam kelompok desa, maka kita juga bisa menghidupkan, mensejahterakan masyarakat sedesa Pantar dengan juga pun Desa Golopongkor, desa tetangga kita. Kalau memang kita tidak bergerak,
untuk menjaga sumber mata air ini, maka kedepannya masyarakat desa Pantar dengan desa Kolopongkor ini bisa tidak aman, tidak tentram karena selalu banjir atau selalu erupsi karena di area salur. Makanya hasil kesepakatan kita harus kita tanam tanaman yang jangka panjang dan bisa melindungi sumber mata air juga pun di salurannya, lebih khusus untuk Wedongkong. Makanya sekarang kita harus bergerak, jangan hanya hari ini saja, kedepannya kita harus jalan terus. Jadi pandai mose taung labado. Dengan cara menanam pohon di pinggir sungai dengan tujuan untuk melestarikan masyarakat pada umumnya. Dari hari ini kami melaksanakan kegiatan secara serentak dan didukung oleh pemerintah desa. Nah, tujuan kami untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan juga untuk mengamankan bukan untuk sekarang tapi untuk kelanjutan demi masa depan anak kami nanti. Jadi itu harapan kami, kiranya dengan cara ini dari pihak LSM juga memberi support agar semua kelompok yang ada di desa Pantar ini akan memberi semangat bagi kami, baik mulai dari pemerintah desa maupun kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Korbin dari Kupang, juga dari RTSF Yaknes, karena pada hari ini kita semua melaksanakan kegiatan penghijauan di daerah aliran Sungai Wedongkong ini. Tujuan kita untuk melestarikan daerah aliran sungai atau DAS itu sendiri supaya tidak terjadi lagi erosi atau longsor untuk kedepannya. Harapan kami sebagai pemerintah desa untuk kedepannya kita berjuang bersama-sama membangun kemajuan dan kesejahteraan desa kita dan juga Kali Wedongkong kedepannya. ini adalah kegiatan yang beberapa kali, yang sudah berulang kali dilakukan oleh para ibu-ibu di desa Pantar ini, Pak. Ini saya berkesimpulan bahwa mereka ibu-ibu ini sedang mempersiapkan masa depan dari anak cucu mereka, karena dilihat dari daerah Dahasi ini sangat merupakan tolak ukur untuk lahan-lahan persawahan dan juga air minum bersih. Kegiatan yang positif ini tentu punya tujuan seperti sudah disampaikan oleh ketua dan lain-lain. Kita telah membuktikan bahwa kita telah menanam air, ya kan? Dengan sendirinya kita tanam pohon, dengan sendirinya kita sudah menanam air. Kita bagaimana menanam air di dalam bumi ini yang kita cintai untuk masa depan anak cucu kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kan gitu. Jadi itu saja. Jadi terus tingkatkan kegiatan-kegiatan yang positif ini. Kami sebagai pemerintah terus mendukung hal-hal yang positif untuk konservasi tempat ini, DAS Wedongkong ini.